Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan bahas tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. A. Keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Masyarakat Minangkabau sebelum kedatangan Islam sudah mengalami berbagai pengalaman beragama. Namun masyarakat Minangkabau memiliki sistem kepercayaan sendiri, sebagaimana masyarakat kebudayaan lainnya. Batak memiliki agama Parmalin, Sunda memiliki ajaran Sunda, Wiwitan, dan lain-lain. Sebelum masuknya agama-agama ke Minangkabau, selain menaati adat juga menaati keyakinan peragama, baik animisme, dinamisme, dan tetomisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, sedangkan dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar dan arwah nenek moyang itu sering diminta tolong untuk urusan mereka. Kemudian tetomisme. Tetomisme adalah kepercayaan adanya daya atau kekuatan yang dikandung oleh sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia, seperti hewan. 4. Hindusme dan Buddhisme. Masa Hindu Brahma abad ke-5 Masehi, agama Buddha Hinayana abad ke-7, dan agama Buddha Mahayana abad ke-7 sampai abad ke-10, baik yang dibawa oleh para pedagang dari India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi, agama Hindu dan Buddha di Minangkabau tidak sekuat adat dan tidak pula sekuat pengaruh Hindu-Buddha di Jawa ketika Islam datang. Pengaruhnya tidak mendalam dan tidak meninggalkan bekas-bekas yang lama. Kedua agama tersebut belum sempat memasyarakat. Belum banyak didirikan tempat-tempat pengajaran dan penyiaran agama tersebut di daerah Minangkabau. Adapun sebab-sebab lamanya pengaruh agama Hindu dan Buddha di Minangkabau antara lain, yang pertama, karena kedua agama tersebut yang datang ke Minangkabau dari kerajaan Majapahit, dibawa oleh penyerbu, dan demikian menimbulkan citra yang kurang simpatik bagi masyarakat di daerah Minangkabau. Kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, kekuasaannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari, terutama di daerah Luhak dan Tigo. Dengan demikian, walaupun ia ingin menyebarkan agama Buddha, namun peluang itu amat terbatas. Ketiga, misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol, sehingga penyebaran agama kurang menjadi perhatiannya. Kemudian yang keempat, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurat berakar sehingga tidak mudah untuk dimasuki oleh paham-paham lainnya. Kemudian yang kelima, susunan masyarakat menurut kasta-kasta dalam agama Hindu tidak berkenan di hati masyarakat Minangkabau karena sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah mendarah daging bagi mereka. Keinginan Aditya Warman agar susunan masyarakat berkasta-kasta dilakukan di Minangkabau, serta mendapat tatanan dari masyarakat Minangkabau. Agama Hindu dan Buddha, walaupun pengaruhnya sangat kecil di Minangkabau, telah bercampur aduk dengan kepercayaan para praagama dan adat. Dalam situasi yang demikian, agama Islam sampai ke daerah Minangkabau. B. Masuknya Islam ke Minangkabau. 1. Teori masuknya Islam ke Minangkabau. Pertama, teori Hamka. Hamka mengatakan bahwa pada tahun 684 Masehi, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Minangkabau. Hal ini berarti bahwa 42 tahun setelah Nabi wafat, orang Arab sudah mempunyai perkampungan di Minangkabau. Sehubungan dengan itu, Hamka memperkirakan bahwa kata Pariaman berasal dari bahasa Arab, yaitu Bariaman, yang berarti tanah daratan yang aman sentosa. Selanjutnya diduga pula bahwa orang Arab ini di samping berdagang juga berperan sebagai pembalik yang giat melakukan dakwah Islam. Sehingga pada waktu itu diperkirakan sudah ada orang Minangkabau yang memeluk agama Islam. Kemudian teori MD Mansur. MD Mansur menyimpulkan bahwa pada abad ke-7 agama Islam sudah dikenal di Minangkabau Timur, mengingat pada waktu itu telah ada hubungan dagang antara Cina di Asia Timur dan Arab di Asia Barat melalui Selat Melaka. Pada waktu itu Asia Barat dengan Damaskus sebagai pusat sedang berkuasa Daulat Umayyah. Mereka juga sekaligus menguasai hubungan perdagangan antara Timur Cina dan Barat Laut Tengah. Walaupun demikian, dakwah Islam pada waktu itu berjumlah besar dan malah kemudian berhenti dan akhirnya lenyap sama sekali akibat larangan dilakukan oleh dinasti Zhang dari Cina yang merasa kepentingannya di Minangkabau terancam oleh Khalifah Umayyah. Adanya hubungan dagang laut yang langsung antar Minangkabau sebagai produsen lada dengan Timur Tengah dilihat Cina akan merugikannya sebagai pemasok lada. Pengaruh politik Khalifah akan meruntuhkan wibawa kepentingan ekonomi sebagai pemimpin Asia waktu itu. Kemudian teori Burhanuddin Daya. Dalam teori ini Burhanuddin Daya sependapat dengan MD Mansur, yang mana beliau mengatakan bahwa Selat Melaka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim dalam pelayaran mereka ke Asia Tenggara dan Timur pada abad 6 dan 7 Masehi. Daya menduga bahwa pada abad-abad tersebut sudah ada masyarakat Islam Sumatera. Kemudian teori Ismail Yakub.
Ismail Yakob mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Minangkabau melalui 2 jalan. Jalur pertama dari Selat Malaka melalui Sungai Siak dan Kampar, lalu berlanjut ke pusat Minangkabau. Di zaman kebebasan Malaka sudah ada raja-raja Islam di Kampar dan Indragiri. Dari sinilah masuknya agama Islam ke bagian timur Minangkabau dan seterusnya menyusup ke pedalaman. Jalur yang kedua adalah dari Aceh masuk melalui pesisir barat Sumatera terus ke Ulakan Pariaman, yang pada waktu itu merupakan pelabuhan Aceh terpenting ke Minangkabau, terutama pada zaman Sultan Iskandar Muda. Kemudian teori Bukhari. Bukhari menerima pendapat bahwa agama Islam memasuki daerah pedalaman Minangkabau melalui daerah Pariaman. Lebih-lebih setelah Aceh berkuasa di pesisir barat Minangkabau mulai abad ke-16, yaitu sudah jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis. Sejalan dengan penguasaan Aceh di atas daerah pesisir muncullah kota-kota pelabuhan penting di Minangkabau, yaitu Pariaman, Tiku, Padang, Indrapura, Penang, Salido, Batangkapas, dan lain-lain. 2. Fase perkembangan Islam Minangkabau. Pas yang pertama yaitu fase mengenal agama Islam. Penyiaran agama Islam kepada rakyat Minangkabau sudah lebih intensif dilakukan oleh ulama-ulama Aceh bersamaan waktunya dengan penguasaan pantai barat Sumatera oleh Aceh pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Pada waktu itu pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera dikuasai oleh Aceh dan daerah itu menjadi perantara masuknya Islam ke pedalaman Minangkabau. Kemudian fase yang kedua yaitu fase masuk Islamnya masyarakat Minangkabau. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, agama ini tidak serta-merta menjadi agama masyarakat. Menurut A.S. Harahap 1951, Islam berkembang di Minangkabau secara perlahan-lahan. Cara ini dilakukan karena tidak mudah mengubah keyakinan suatu masyarakat dengan cepat. Apalagi Islam masuk ke Minangkabau dengan cara damai, bukan dengan paksaan. Para mubalik menyebarkan Islam di Minangkabau dengan cara menanamkan budi dan memperlihatkan akhlak yang baik kepada masyarakat. Masyarakat Minangkabau yang terkesan dengan sifat-sifat mubalik Islam, banyak pula penduduk Minangkabau yang ikut menyebarkan Islam ke daerah-daerah lainnya di Nusantara dengan jalan yang lebih baik dan teratur. Seperti yang terjadi kemudian ketika Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Patimah menyebarkan Islam di Makassar. Kemudian masa pembaharuan Islam di Minangkabau melalui 2 gelombang. Gelombang yang pertama yaitu gelombang pembaharuan Islam di Minangkabau pertama kalinya dimotori oleh 3 orang ulama Minang yang pulang dari Mekah pada tahun 1803 Masehi. Sesuai dengan ilmu yang mereka dapat selama belajar di Mekah, maka mereka berpendapat bahwa masyarakat Minangkabau telah menyimpang dari ajaran Rasulullah. Praktek agama di Minangkabau saat itu menurut mereka sudah berbau syirik, kufarat, dan bid'ah. Di samping itu banyak ajaran-ajaran ada yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga orang haji ini yakni Haji Sumaniak, Haji Miskin, dan Haji Piobang berkeinginan untuk mengadakan pembaharuan di Minangkabau dengan mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pembaharuan yang dilakukan 3 orang itu juga diwarnai dengan kekerasan yang mengakibatkan terjadinya konflik antara kaum adat dan kaum agama. Konflik berkepanjangan antara kaum adat dan agama ini berlangsung hampir 20 tahun. Hal ini mengakibatkan campur tangan penjajah Belanda dengan alasan membantu kaum adat. Maka pecahlah peperangan terbuka antara kaum adat yang dibantu oleh Belanda dengan kaum agama yang disebut dengan Perang Paderi, sampai akhirnya Belanda berhasil menduduki daerah Minangkabau, dan kekalahan yang diderita kaum Paderi mengakibatkan terjadinya kemunduran pembaharuan. Kemudian fase pembaharuan Islam gelombang 2. Minangkabau menghadapi pembaharuan tahap kedua yang telah memunculkan kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Minang. Pembaharuan ini dilaksanakan oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang baru pulang dari Mekah. Pembaharuan tahap kedua tampil dengan corak yang berbeda dengan yang dilakukan oleh gerakan Paderi. Tahapan kedua ini lebih cenderung kepada pergolakan intelektual. Hal ini dapat dengan munculnya majalah, diadakannya perdebatan umum, dibentuknya organisasi masyarakat yang didirikan sekolah yang bercorak modern. Tokoh-tokoh yang memotori pembaharuan kedua ini adalah Haji Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Muhammad Taib Umar. Mereka merintis gerakan kaum muda. Gerakan pembaharuan kaum muda dalam pendidikan ini membuat lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti Suro hampir kehilangan eksistensinya. Dan hal ini langsung disikapi oleh pengelola surau dengan mengadakan pembaharuan, yaitu merombaknya menjadi madrasah. Kemudian ketiga, faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Adapun faktor mudahnya Islam masuk ke Minangkabau diantaranya adalah adanya hubungan dagang. Islam merupakan agama yang bersifat terbuka karena penyebaran Islam dilakukan secara damai dan tanpa paksaan. Dan keruntuhan kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit memberikan kesempatan luas bagi perkembangan agama Islam.
Cukup sekian dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.